karena itu akan untuk mengantisipasi kesenjangan yang ada di sekolah. Nah, terkadang siswa itu terkadang kan minder melihat dirinya berpakaian yang merasa jauh di bawah dengan teman-temannya. Tadi pakaian nasional sekolah dari SD, SMP dan SMA itu ada putih merah, SD putih biru, putih abu-abu, itu udah seragam kan? Itu kesetaraan secara nasional. Ya, kalau zaman sekarang itu kebanyakan mencari sesuatu atau mendaftar sesuatu itu baik sekolah dan sebagainya itu online ya, sifatnya IT, sehingga tidak ada hal-hal yang sifatnya nanti suap menyuap itu, sehingga menurut saya efek daripada itu benar-benar terasa bagi siswa karena mental yang kena ya. Ketika mental yang kena itu akan membawa daripada psikologi dia. Beberapa waktu belakangan ini, publik Indonesia tengah dihebohkan oleh perbincangan hangat seputar rencana aturan seragam sekolah baru untuk tahun 2024. Seiring dengan maraknya perdebatan di media sosial dan forum diskusi, muncul beragam pendapat yang memperlihatkan adanya pro dan kontra terkait masalah ini. Dalam hal ini, apakah ada perubahan mengenai aturan seragam sekolah? Sejumlah kalangan menilai perubahan seragam sekolah bagi peserta didik sesuai dengan peraturan Mendikbudristek nomor 50 tahun 2022 hanya menitik beratkan aspek komersial daripada perbaikan substansial dalam sistem pendidikan. Upaya mengubah seragam sekolah ini dinilai tidak seharusnya menjadi fokus utama dalam memperbaiki kualitas pendidikan, namun lebih mengutamakan peningkatan akses, kualitas guru, relevansi kurikulum, serta fasilitas. Mendikbudristek ya nomor 50 tahun 2022 yang mengatur tentang seragam sekolah yang mencakup seragam nasional, pramuka dan pakaian adat. Kalau saya rasa di Bali, kalau kita ngomong Bali ya, tidak ada masalah. Kita Bali sudah menerapkan berpakaian adat, di mana yang mana permen itu diatur mengenai kalau Senin Kamis ya itu pakaian nasional ya. Nah, dimana kita di Bali sudah mengatur itu mengenai pakaian seragam, nah, yang mana Kamis kita ketahui itu Senin Selasa itu seragamnya keki ya, Rebo itu kalau bagi ASN, tapi kalau bagi anak-anak didik itu pakaian sekolah, hari Kamis pakaian adat, dan Jumat Sabtu yaitu pramuka. Nah, pakaian adatnya itu hari Kamis dan hari-hari Purnama ya, Purnama kalau nggak salah. Nah, ini sudah diterapkan di Bali dan mungkin itu dipakai contoh oleh pusat. Kalau kita melihat daripada peraturan yang dibikin oleh Dinas Kementerian Pendidikan itu menurut saya bagus sekali, karena itu saya yakin itu adalah sudah ada pengkajiannya, sudah dikaji dengan luar biasa, karena itu akan untuk mengantisipasi kesenjangan yang ada di sekolah. Nah, terkadang siswa itu terkadang kan minder melihat dirinya berpakaian yang merasa jauh di bawah dengan teman-temannya. Nah, meskipun dalam intelektualnya, intelijensinya itu bagus, cuma ketika dia bergaul di sesama baik di kelasnya atau di sekolahnya, itu akan membuat minder. Nah, sekarang dengan terbitnya Permendagri nomor 5 Permendiknas 50 tahun 2020 itu menurut saya bagus sekali.
menghapus daripada kesenjangan atau mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh siswa-siswa itu sendiri. Pemerintah memberikan alasan perubahan dan penyeragaman seragam sekolah dititik beratkan pada usaha menanamkan nasionalisme dan kedisiplinan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut seharusnya ditanamkan melalui saat ini dalam dunia pendidikan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah yang belum terselesaikan, sehingga dipandang perlu dilakukan sebuah pengaturan secara perlahan melalui payung hukum. Meski demikian, hingga saat ini belum ada aturan seragam baru yang resmi dikeluarkan untuk tahun 2024, hanya sebatas wacana dan rencana dari Kementerian Pendidikan. Karena penetapan mengenai seragam sekolah masih tetap mengacu pada Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 yang saat ini masih berlaku. Pakaian seragam nasional siswa SD dan SDLB adalah atasan kemeja putih dan bawah celana atau rok merah hati. Untuk jenjang seragam nasional siswa SMP dan SMP LB adalah atasan kemeja putih dan bawahan celana atau rok biru tua. Sedangkan pakaian seragam nasional siswa SMA, SMA LB, SMK, dan SMK LB adalah atasan kemeja putih dan bawahan celana atau rok abu-abu. Betul juga ya untuk kalau kesenjangan ya karena dari sekolah sudah menetapkan seragam di sekolahnya ya kan, seperti saya katakan tadi pakaian nasional sekolah dari SD, SMP dan SMA itu ada putih merah SD, putih biru, putih abu-abu, itu udah seragam kan, itu kesetaraan secara nasional ya. Ya, tidak ada yang bermerek apalah itu ke sekolah ya kan. Nah, pakaian adat standar saja ya kan, tidak ada pakaian adat yang maaf kalau kita bilang untuk kegiatan sehari-hari ya pasti yang simpel. Kalau orang Bali bilang itu pakaian adat Madie ya kan, pakaian adat Madie, dan daerah-daerah lain pun juga pasti akan punya itu mengenai pakaian adat Madie kan begitu ya. Nah itu juga tidak tidak terlalu, kalau misalnya masa orang sekolah pakai, kalau di Bali pakai songket itu kan nggak inilah, ke sekolah pakai standar artinya pakaian adat Madie ya kan. Nah ini yang perlu diatur juga. Di zaman sekarang ini kan zaman IT ya kita sebagai orang tua berharap anak kita nanti di sana itu mempunyai SDM atau kemampuan menerap pelajaran, dan sehingga menciptakan anak-anak atau siswa yang berprestasi atau yang berkualitas. Nah, ketika ada semacam perbandingan apa yang antara fisik dan kualitas, sebenarnya harus seiring sejalan. Tidak nanti ada pada fisiknya aja, tapi kualitasnya juga, karena itu nanti akan berpengaruh pada masa depan anak-anak itu sendiri dalam mencari perguruan tinggi, sehingga di sana nanti akan ada semacam kompetisi di sana. Karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu kebanyakan mencari sesuatu atau mendaftar sesuatu itu baik sekolah dan sebagainya itu online ya, sifatnya IT, sehingga tidak ada hal-hal yang sifatnya nanti suap menyuap itu. Nah, ketika semua itu sudah sistem yang bekerja, kualitas itu yang harus benar-benar ditingkatkan ya, kualitas pendidikan, baik itu di bidang pengajar. Nah, guru pengajar itu benar-benar yang mempunyai kompetensi atau sertifikasi yang mumpuni, tidak nanti asal mengajar, habis jam mengajar sudah selesai, tapi tanggung jawab yang terpenting. Tarik ulur dalam penerapan seragam sekolah secara nasional oleh pemerintah hendaknya dipertimbangkan secara menyeluruh dan dari berbagai aspek. Pro dan kontra pergantian seragam sekolah perlu dipertimbangkan secara menyeluruh
Misal dari segi positif, pergantian seragam dapat menciptakan kesan segar bagi siswa, meningkatkan rasa kebanggaan terhadap sekolah, dan memperkuat rasa persatuan di antara siswa. Namun ada juga konsekuensi negatif yang perlu dipertimbangkan seperti beban finansial tambahan bagi orang tua, potensi perpecahan di antara siswa yang mungkin tidak mampu membeli seragam baru, dan tantangan adaptasi terhadap perubahan bagi siswa dan staf sekolah. Kalau kita melihat dulu di tahun anggaplah tahun 80-an sampai ya saya sendiri merasakan itu. Nah, ketika sekarang mental anak-anak itu beda dengan mental dulu. Kalau mental sekarang ketika dia bergaul ya dengan teman-teman baik kelasnya atau sekolahnya atau eksternal sekolahnya, ketika dia merasa berpakaiannya jauh di bawah atau merasa tidak bisa mengikuti yang lebih gini, itu akan mempengaruhi daripada mentalnya. Nah, ketika dia mengaruhi mentalnya, dia akan minder. Dia akan malas sekolah, sehingga tujuan daripada orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut yaitu menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang nanti berkualitas, itu akan tidak terwujud dengan baik. Sehingga menurut saya efek daripada itu benar-benar terasa bagi siswa karena mental yang kena ya. Ketika mental yang kena itu akan membawa daripada psikologi dia. Ya, sifat, sikap akan berubah. Nah, bagi yang kaya itu tidak akan begini, tidak akan rasa, malah dia senang. Tapi bagi yang miskin, ya, yang di bawah, itu kan ngerasa sekali. Wah, contohnya aja sekarang kita lihat anak-anak itu dari SMP sudah membawa handphone, ya, level handphonenya sudah kelihatan. Kalau anak yang berasal dari orang kaya sudah jalan kedua, handphonenya beda dengan orang yang di bawah atau anggaplah yang tidak mampu. Itu beda sekali. Nah, di sana dia akan merasa bahwa ini handphone saya ya, dari sana akan kelihatan, apalagi itu handphone yang bisa dimasukkan ke dalam saku atau tas. Nah, kalau yang langsung fisik atau yang langsung kelihatan itu pakaian, baju, celana, sepatu, itu luar biasa pengaruhnya, keras sekali pengaruhnya itu, sehingga itu bisa mempengaruhi daripada anak didik itu sendiri di dalam menerima pelajaran di sekolah. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kebijakan pendidikan, lebih difokuskan pada penerapan kurikulum Merdeka untuk PAUD, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan di Indonesia yang telah diatur dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Namun demikian, dalam hal penerapan seragam sekolah, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya masih tetap berlaku, yakni berdasarkan Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022, di mana sekolah dilarang membuat aturan seragam yang memberatkan orang tua atau wali siswa. Karena yang terpenting bagi semua pihak terlibat dalam diskusi terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan memahami pro dan kontra dari setiap argumen, kita dapat mencapai keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai dan norma masyarakat pendidikan kita. Begitu juga dengan pemberlakuan pakaian adat masing-masing daerah yang rencananya dikembalikan ke pemerintah daerah untuk mengatur sesuai dengan adat dan budaya. Pengenaan pakaian adat dari masing-masing anak didik dan berbagai agama ini diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta terhadap adat dan budaya Indonesia. Dalam hal ini ya memang beda dalam artian ya sudah pastilah orang ke sekolah belajar untuk meningkatkan kecerdasan intelektualnya, ya kan. Paling tidak juga dia diajari norma-norma, mengetahui daripada jati dirinya, ya kan, jati diri si anak tersebut, jati diri bangsanya kepada anak-anak didik kita semua, ya. Pada waktu mereka dewasa, ya, mereka akan mengerti dan memahami jati dirinya, ya, di mana mereka akan cinta tanah airnya, ya, cinta desanya. Ya, supaya tidak nanti banyak sekarang ini kan memang
kita ketahui bersama bahwa orang yang dididik dari kecil ya anggap aja ya di kota terus tidak mengenal adat istiadatnya, ya sama-sama intelektual, ya kan, secara kecerdasannya mereka melanjutkan sekolah ke luar, ya kan. Nah, kebanyakan yang dari desa, yang sudah mengenal adat istiadatnya, pasti setelah tamat mereka, setelah cari pengalaman mereka kembali. Nah, yang tidak cinta, artinya tidak mengenal yang namanya adat istiadatnya, salah satu bentuknya adalah pakaian nasionalnya, pakaian adatnya. Nah, sehingga mereka anggap sama itu, nah sehingga mereka akan menetap. Nah, ini yang kita kehilangan daripada banyak sekali intelektual yang memang kita butuhkan di Indonesia itu berada di luar negeri. Ini sangat menurut saya ketika diserahkan kepada orang tua kembali pada permen itu ya, peraturan menteri itu. Nah, ketika itu sudah masuk ke ranah ya silahkan sekarang biar keseragaman sekolah dalam inilah yang mengelola hal itu. Kalau dikembalikan kepada orang tua di murid untuk membeli seragam yang dimaksud pakaian adat itu, menurut saya akan menjadi bumerang dan membuat adanya sebuah ketimpangan sosial di sekolah tersebut. Ya, kembali kepada ada semacam si kaya dan si miskin. Nah, ketika pakaian adat itu dibeli oleh orang tua, nah orang tuanya miskin, dia tidak akan bisa mengejar atau mempunyai kualitas pakaian khas adat yang untuk dipakai ke sekolah, dan di sana dia akan berbaur dengan orang kaya, anak orang kaya. Ketika anak orang kaya itu pasti beda pakaiannya, kualitasnya beda. Nah, contoh aja misalnya perempuan kebaya, jenis kebayanya beda. Kalau laki-laki sih bisa kita lihat biasa-biasa aja. Yang perempuan ya kebaya itu beda kalau kita bicara masalah adat misalnya begitu. Nah, itu akan mempengaruhi. Juga kalau orang laki misalnya ada sabun ya, atau pakaian atau bajunya, itu kan kelihatan kualitas daripada seragam yang dipakai. Menurut saya tidak cocok untuk diserahkan ke orang tua wali murid tersebut. Kalau kita sudah ya biar seragam, meskipun itu kualitasnya nggak bagus, tapi kalau sudah dipakai bersama-sama itu tidak akan ada ketimpangan atau kesenjangan antara murid anak orang kaya dengan murid anak orang miskin. Selain masalah seragam sekolah, hal yang tidak kalah penting diperhatikan yakni profesionalisme tenaga pendidik terhadap pemberlakuan yang sama terhadap semua siswa. Karena tidak sedikit anak pejabat yang masuk di salah satu sekolah diperlakukan berbeda oleh pihak sekolah dengan berbagai alasan, sehingga nantinya bisa mengganggu aktivitas dan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Cara-cara seperti ini hendaknya dihilangkan, karena selain merugikan sekolah, anak didik yang dimanjakan dan diberlakukan khusus hanya karena anak pejabat ataupun orang penting di sekolah itu akan berdampak pada karakter anak didik tersebut kelak. Ya, kalau saya melihat itu nggak ada ya antara perbedaan antara si kaya dan si miskin. Saya rasa ada yang perbedaannya antara si pintar dan si kurang, bukan tidak pintar. Nah, inilah tugas daripada pendidik untuk membuat setara daripada seluruh anak didik, ya kan. Kita ketahui bersama kalau mereka kurang di mata pelajaran sains, pasti di sosial bisa mungkin lebih bagus, atau di praktikal mereka lebih bagus. Seperti kita ketahui bersama, banyak anak-anak yang pada tanda kutip
di sekolah kurang mampu pada waktu mulai mencari pekerjaan, banyak yang sukses, tapi anak-anak yang kata Gori sangat pinter, yang selalu juara, tapi gagal di dalam karir, gagal dalam karir. Ya, saya rasa ini yang memang harus diterapkan praktikal. Sekarang setelah didik, anak-anak dididik, tapi prakteknya juga ada. Nah sekarang sistem yang sekarang saya lihat bagaimana dengan itu adalah kita kurangnya memang guru-guru didik yang ada di sekolah yang memang paham mengenai sistem belajar yang modern, ya. Seperti misalnya kalau saya melihat sekarang hampir saya keliling di seluruh Indonesia, problemnya sama, ya. Problemnya sama karena guru-guru senior, ya, guru-guru senior yang ada di sekolah-sekolah tersebut gagap teknologi. Ya, kembali kepada profesional sebagai seorang guru, ya, guru sebagai pendidik yang akan menciptakan anak-anak didik yang berprestasi. Nah, ada terkadang mental daripada guru itu misalnya nggak bagus, itu akan membuat hal-hal seperti itu. Dia akan memprioritaskan anak-anak yang memang titipan dari orang yang berada, contohnya pejabat. Ya, itu dia akan ngerasa. Nah, itu kembali pada guru itu sendiri, ya, pengajar itu sendiri. Kalau mentalnya sebagus dan profesional, ya saya rasa tidak akan ada pengaruhnya. Tapi kalau mental guru itu tidak bagus, ya, dia melihat ini, dia akan melihat ini adalah titipan, ini adalah pejabat, ini adalah orang umum, orang tidak berada. Nah, di sana akan kelihatan dia. Ya, kelihatan dia akan dalam memberikan sebuah pendidikan di sana, di sekolah tersebut. Nah, itu kan membedakan sekali. Ada ketimpangan nanti. Nah, ketika ada ketimpangan, bagaimana nanti mental anak yang tidak punya ini? Dia akan ngerasa sendiri, wah, ini kok saya diperlakukan, wah, ini anak pejabat kok diperlakukan atau diprioritaskan atau diistimewakan. Itu menurut saya pasti terjadi. Nah, kembali kepada mental, ya, mental si guru itu sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti guru-guru yang mengajar tidak mempunyai mental seperti itu, dan adil lah, ya, di dalam kelas itu tidak akan melihat ini anak ini, itu anak itu, ini anak titipan, ini anak pejabat, ini anak petani, semua adil, ya, sehingga nanti tidak terkesan ada sebuah perbedaan yang kelihatan antar anak itu sendiri. Sikap proteksi orang tua yang berlebihan terhadap anak di sekolah yang belakangan ini kerap terjadi sangatlah disayangkan, padahal sikap itu diambil oleh pihak sekolah untuk membuat anak didik disiplin dan beretika. Misalnya saat anak dibina dan diberlakukan lebih keras oleh gurunya di sekolah karena anak didik tersebut tidak mematuhi aturan, justru orang tua ke sekolah berdebat dengan pihak guru dan sekolah untuk tidak keras terhadap anaknya. Bahkan tidak sedikit persoalan orang tua yang dinilai terlalu keras terhadap anaknya di sekolah menjadi persoalan pribadi di luar sekolah hingga menjadi sebuah tindakan kriminal. Perlu adanya komunikasi, ya, antara orang tua dan guru didik, yang mana sebelum menerapkan aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah, diberikan dulu pemahaman kepada orang tua murid, sehingga bila mana guru-guru ataupun guru BK yang biasanya di sekolah itu menerapkan aturan-aturan, memberikan punishment terhadap anak-anak didiknya, banyak yang timbul masalah, yang dimana orang tua didik itu datang marah-marah ke sekolah, memprotes apa yang diperlakukan oleh guru BK terhadap anak didiknya. Nah, ini yang banyak
menjadi ujung-ujungnya ada perkelahian, ada perusakan sekolah, ada ya inilah. Nah ini yang perlu dihindari, di mana setiap aturan-aturan yang akan diterapkan untuk anak didik di sekolah itu harus disosialisasikan kepada orang tua siswa, di mana komite bisa. Ya, sering terjadi sebuah dinamika di dunia pendidikan, baik SD, SMP atau SMA, sering terjadi. Nah, ketika orang tua menyerahkan sepenuhnya untuk anaknya dididik, ditempa, ibarat besi, biar besi ini menjadi apa pisau, apa benda-benda lain yang berguna nanti ke depannya, diserahkan sepenuhnya dan dipercayakan sepenuhnya kepada sekolah, dalam hal ini guru pengajar. Itu semestinya harus lepas dia. Nah, harus dilepaskan. Cuman satu hal adalah perlu diawasi ketika guru mungkin punya mental yang nggak bagus, misalnya sering nampar, sering yang membuat sesuatu mental anak didik itu tidak bagus. Nah, pengawasan itu tidak harus menjadi sebuah hal yang pokok, tapi bagaimana kita orang tua murid itu mempercayai bahwa kita percaya kepada sekolah tersebut untuk mendidik anak kita di sana menjadi anak yang mempunyai mutu nanti ke depannya dan bisa ada bekal nanti hidupnya di kemudian hari. Nah, apapun yang terjadi di sana, menurut saya itu nggak perlu harus ada sebuah intimidasi atau tekanan. Oh, anak saya jangan diginikan, anak saya diginikan. Padahal sebenarnya itu menurut saya, kita dengar dari tahun 80-an itu, di mana pendidikan itu sampai gurunya begitu-gitu. Itu sebenarnya menurut saya bagus, saudara. Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 juga menegaskan penggunaan seragam nasional minimal pada hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera. Saat upacara, seragam nasional harus dilengkapi dengan topi pet dan dasi sesuai warna seragam per jenjang pendidikan serta logo Tut Uri Handayani di bagian depan topi. Di samping itu, seragam pramuka juga memiliki ketentuan tersendiri yang harus dipatuhi, termasuk model dan warna pakaian yang telah ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Meskipun demikian, setiap sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur seragam khas mereka sendiri, termasuk motif dan hari penggunaan. Namun hal yang perlu ditekankan adalah bahwa aturan seragam tersebut tidak boleh memberatkan orang tua secara finansial. Pemerintah melalui Mendikbudristek telah menegaskan bahwa pembelian seragam baru atau pemakaian pakaian adat tidak boleh dipaksakan kepada orang tua, melainkan harus berdasarkan pilihan mereka. Dengan demikian, meskipun terdapat ketentuan khusus dalam Permendikbudristek, prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan dan penghargaan terhadap keberagaman tetap menjadi landasan dalam aturan seragam sekolah yang berlaku pada tahun 2024.